Shalom, 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 shalom. Selamat pagi, sejahtera hidup kita di hari ini, Rabu tanggal 4 Mei tahun 2022. Adalah sebuah anugerah jika kita bisa berada di hari ini kembali, amin. Dan percayalah, sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka di sepanjang hari ini Dia pasti akan menolong dan memberkati hidup kita. Baiklah, seperti biasa sebelum kita melakukan semua aktivitas kita sepanjang hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 66 hari bersama Yesaya. Dan hari ini kita telah berada di hari yang kelima, maka kita akan membaca kitab Yesaya, pasal yang kelima ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-30. Judul perenungan kita hari ini, Kebun Anggur yang Diberkati. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang pertama. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Melalui perumpamaan ini, Tuhan menggambarkan kebun anggur yang tampak subur dan indah dipandang mata. Kebun itu dirawatnya sedemikian rupa, dipupuk, dicangkul, dibuang semua batu-batunya. Di tengah kebun itu dibangun menara juga, yaitu menara jaga. Dan anggur yang ditanam adalah anggur pilihan. Pemiliknya berharap kebun anggur itu menghasilkan buah yang rasanya manis. Kebun anggur yang dimaksud adalah gambaran tentang umat Israel, bangsa pilihan Tuhan yang mendapatkan perlakuan secara khusus dan istimewa dari Tuhan. Namun demikian, mereka tidak menunjukkan kualitas hidup yang sesuai dengan harapan. Di dalam ayat 7 dikatakan, dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Mereka gagal menjadi apa yang Tuhan inginkan. Walaupun telah mengecap kebaikan Tuhan dan mengalami berbagai mukjizat yang luar biasa, mereka tetap saja menjadi bangsa yang tegar tengkuk, bahkan tega menyakiti hati Tuhan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari firman-Nya. Sehingga hal itu menimbulkan murka Tuhan. Dikatakan, aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya. Sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh petri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Wow. Semua itu terjadi karena telah mengecewakan Tuhan. Tuhan pun menghukum mereka. Bukan karena Ia benci terhadap umatnya, tetapi sebagai wujud kasih dan perhatiannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Amin. Supaya kebenaran orang percaya seperti kebun anggur yang subur dan produktif atau menghasilkan buah, kita harus mau dibersihkan. Kita harus mau ditata oleh Tuhan. Karena itu jangan mengeraskan hati dan hidup menyimpang dari kehendak Tuhan. Karena kita ini telah dipilih dan dikuduskannya, bahkan telah ditebus dengan darahnya yang sangat mahal. Jadi seperti Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8 berkata, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Amin. Tuhan mau kita menghasilkan buah yang manis, bukan buah yang masam. Bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan buah yang manis? Hendaklah kita terus dibersihkan oleh Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Serahkanlah diri kepada Tuhan dan milikilah hati yang lemah lembut. Teruslah berserah kepada Tuhan dan katakanlah ya pada setiap firman yang membersihkan hidup kita. Kerjakan dan lakukan semua hal dengan takut akan Tuhan, maka hidupmu akan semakin diberkati dan dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Nya dimanapun saudara berada. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita pasti dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah karena kita menyerahkan hidup kita sepanjang hari ini kepada Tuhan, maka di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.